Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam merdeka belajar untuk rekan-rekan guru dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit materi dalam SIM PKB kita terkait dengan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum angkatan 6. Pada bagian ini saya akan melakukan proses pada bagian penjelasan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Sutun, SMP Negeri 1 Adenara Timur di Kecamatan Adenara Timur, Kabupaten Flores Timur, NTT. Dan kebetulan pada kesempatan ini teman-teman guru di SMP Negeri 1 Adenara Timur berkumpul untuk menyaksikan dan mengetahui asesmen nasional itu seperti apa dan bagaimana cara kita terlibat dalam mengikuti asesmen kompetensi minimum. Terlebih dahulu saya menyampaikan asesmen nasional. Apa itu asesmen nasional? Pada prinsipnya asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di suatu pendidik, antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah, antar sekolah negeri dan swasta, antar daerah, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Selain itu, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa itu sendiri. Pada aspek yang lain, asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Untuk lebih jelasnya, manfaat asesmen nasional dapat dilihat pada bagian berikut. Mencakup potret kualitas pembelajaran di sekolah maupun daerah. Berikut umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Dan yang ketiga, sebagai dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah dan daerah. Nah, sejauh ini kita pernah mendengar, teman-teman, asesmen nasional dan ujian nasional itu seperti apa? Karena informasi yang kita dengar bahwa itu akan ditiadakan pada tahun 2021 ini. Nah, kita coba melihat sedikit apa perbedaan mendasar antara asesmen nasional dan ujian nasional. Ambil beberapa contoh diantaranya. Tujuan pelaksanaan untuk asesmen nasional, tujuannya untuk mengevaluasi mutu terkait sistem suatu satuan pendidikan. Saya ulangi, untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sementara ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil. Ya, perbedaannya di situ. Capaian hasil belajar murid secara individu. Yang kedua, jenjang penilaian. Untuk asesmen nasional ini mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas atau SMA, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah, seperti sekolah paket itu. Sementara ujian nasional itu dia hanya ada pada SMP dan SMA dan SMK. Pembanding lainnya seperti level siswa. Nah, untuk asesmen nasional ini hanya diambil sampel pada kelas 5 di SD, kelas 8 di SMP dan kelas 11 di SMA. Sementara untuk ujian nasional itu diambil siswa pada tingkat akhir. Mengapa demikian? Asesmen nasional memiliki keunggulan karena diambil kelas tengah ini, artinya profil siswa yang pernah mengikuti pembelajaran di sekolah tersebut itu diketahui secara jelas, dan jika terdapat kekurangan pada prosesnya maka siswa ini masih punya kesempatan untuk diperbaiki. Itu keuntungannya. Nah, berikut lagi subjek siswa. Nah, subjek siswa ini seperti yang sampaikan tadi, berdasarkan survei siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Sementara ujian nasional subjeknya seluruh siswa yang mengikuti. Jadi dia tidak mengambil sampel. Berikut lagi model soal. Untuk asesmen nasional ini model soalnya beragam, antara pilihan ganda, esai, menjodohkan, singkat dan uraian. Sementara pada ujian nasional itu hampir keseluruhannya adalah pilihan ganda. Sasaran penilaian untuk asesmen nasional
komponen literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim yang satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sementara ujian nasional, penguasaan terhadap mata pelajaran atau materi pelajaran itu yang ditekankan. Terus metode penilaian seperti apa? Untuk asesmen nasional itu menggunakan computerized multi-strong adaptive. Sementara untuk ujian nasional dengan pola CBT. Teman-teman sekalian, selanjutnya asesmen nasional ini mencakup 3 bagian yang dalam penerapannya, diantaranya asesmen kompetensi nasional, asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kita lihat pertama asesmen kompetensi minimum atau AKM. Fungsinya untuk mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif anak. Jadi dia hanya menilai 2 aspek mendasar pada siswa, dalam hal ini membaca dan numerasi, sebagai aspek kognitif yang nantinya akan diukur. Sementara survei karakter itu mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai sebagai hasil pembelajaran non kognitif. Dan ini diisyaratkan dalam asesmen nasional itu ada 6 bagian yang merupakan pencerminan sikap Pancasila. Dan yang berikut lagi terkait dengan survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Begitu teman-teman ya. Oke. Jadi secara keseluruhan akan lebih jelas jika teman-teman mengikuti program guru belajar dalam SIM PKB kita masing-masing. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman akan bisa terlibat di dalam dengan cara kita mengaktifkan SIM PKB kita masing-masing. Ya, jadi untuk masuknya saya coba memberikan bagaimana kita bisa terlibat di dalam mengikuti asesmen kompetensi minimum ini. Teman-teman silakan membuka laman Google. Terus pada menu pencarian itu teman-teman ketik SIM PKB atau langsung akses website https pasport SIM PKB ID masing-masing teman-teman. Ya, setelah itu jika sudah masuk, teman-teman akan menemukan menu seperti berikut. Ya, silakan klik masuk bagian ini. Setelah itu teman-teman akan temukan tampilan seperti ini. Nah, pada bagian ini teman-teman silakan masuk nomor UKG dan paspor yang teman-teman miliki pada SIM PKB-nya. Ya. Setelah dimasukkan baru klik masuk. Ini teman-teman. Jelas ya? Sudah ya? Oke, kita lanjut. Setelah masuk, dia akan memberi tampilan seperti ini teman-teman. Kebetulan saya mengikuti program yang disediakan oleh SIM PKB saya. Namun kalau tampilan seperti ini kita memilih ke aplikasi SIM PKB. Bagian yang ini. Aplikasi SIM PKB. Setelah itu teman-teman, kita akan diperlihatkan menu seperti berikut. Portal layanan program GTK Kemendikbud. Nah, ada beberapa bagian. Teman-teman pilih portal guru belajar. Guru belajar bagian ini. Setelah itu klik masuk. Nah, di saat teman-teman sudah klik masuk, dia akan menunjukkan tampilan seperti berikut. Ada beberapa menu yang disiapkan untuk kita belajar. Di antaranya ada masa pandemi COVID-19, pendidikan keterampilan hidup, ada asesmen kompetensi minimum. Karena kita mau ikut belajar tentang asesmen kompetensi minimum, maka kita klik selengkapnya pada bagian ini. Di saat kita mengklik ini, dia akan menunjukkan tampilan menu seperti ini. Nah, kebetulan pada bagian ini saya sudah mengakhiri proses tesnya sampai pada bagian pengibasan ini, sehingga biasanya pada bagian ini teman-teman disediakan menu untuk mendaftarkan diri pada
kelompok yang keberapa. Kebetulan saya pada bagian yang ke-6, mungkin teman-teman bisa masuk pilih pada bagian ke-7. Angkatan ke-7, dan teman-teman akan melihat pada bagian yang di sini. Jika masih belum aktif, maka teman-teman menunggu. Jika sudah aktif, maka teman-teman klik bagian yang di atas ini untuk mengikuti tes yang disediakan. Nah, pada bagian ini teman-teman akan diberi penjelasan tentang bagaimana asesmen nasional itu secara mendalam, dan teman-teman akan diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan asesmen nasional. Yang di dalamnya ada AKM, dijelaskan juga AKM numerasi itu seperti apa, literasi membaca itu seperti apa. Itu akan dijelaskan secara total di situ, dan teman-teman akan memberikan pendapat terkait dengan asesmen nasional. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan teman-teman. Mungkin lebih ke depannya kita akan lebih sinergi lagi dalam program ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.